Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, di Karawang sekarang udah masuk waktu malam sekitar jam 19. Kami sekeluarga mau berangkat ke Saungkuring untuk bersilaturahim dengan anggota keluarga almarhum Dr. Anas Hafiz Masribin di Saungkuring, sekalian untuk makan bersama di sana. Teman-teman sekalian yang saya hormati, silaturahim memiliki banyak keutamaan yang penting diketahui oleh setiap muslim, yaitu salah satunya menjadi makhluk mulia. Keutamaan silaturahim yang pertama yaitu dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Pasalnya, menyambung silaturahim dengan orang yang telah memutuskan tali silaturahim merupakan akhlak yang terpuji yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sedangkan seseorang yang suka memutuskan tali silaturahim maka dianggap sebagai perusak kehidupan. Hal ini juga sesuai dengan dari surat Al-Quran. Allah berfirman, "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan tali silaturahim atau kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka." Dari surat Kisah Muhammad surat ke-22 ayat ke-23. Selanjutnya, manfaat tali silaturahim adalah menjaga kerukunan. Selain dapat menambah empati dan menghindari sikap egois, silaturahim juga dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Momentum silaturahmi saling memaafkan saat bersilaturahim dapat membuat hubungan menjadi rukun. Pasalnya, setiap manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa, sehingga sudah barang tentu seseorang akan meminta maaf dan saling memaafkan. Seseorang yang memutuskan tali silaturahim maka dianggap sebagai perusak bumi, bahkan juga akan menerima kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tak akan masuk surga pemutus tali silaturahim." Dari hadis Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian yang saya hormati, silaturahim juga akan memperpanjang umur. Tak hanya menjadi makhluk yang mulia, keutamaan silaturahim juga dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Mengunjungi anggota keluarga dan sanak keluarga merupakan salah satu cara untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Selain itu, silaturahim juga merupakan amalan yang memiliki nilai pahala yang besar. Itu sesuai dengan hadis Nabi, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim," sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Jadi, menjaga dan memperkuat tali silaturahmi sangat penting dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini bukan hanya bermanfaat di dunia saja, akan tetapi untuk kebaikan di akhirat nanti. Selanjutnya, hikmah dari silaturahim adalah memperluas persaudaraan. Salah satu keutamaan silaturahim adalah memperluas persaudaraan. Setiap orang yang menjalankan silaturahim akan lebih banyak mengenal sahabat atau saudara yang lainnya. Seorang yang jarang bersilaturahim tentu tidak akan saling mengenal keluarga, sahabat yang lainnya. Padahal diketahui bahwa semua umat Islam adalah saudara. Inilah yang menjadi salah satu fungsi dari silaturahim. Banyak orang memutuskan tali persaudaraan dengan alasan masalah rumah tangga, berebut warisan, pertengkaran, dan percekcokan. Akan tetapi kenyataan yang sebenarnya, pemutusan silaturahim
atau tali persaudaraan karena tidak adanya ilmu pengetahuan seseorang mengenai hebat dan dahsyatnya menyambung tali persaudaraan. Tidak adanya pengetahuan yang mendalam mengenai hubungan keluarga, tidak pahamnya seseorang akan karakteristik hubungan persaudaraan dalam kaitannya dengan hubungan ketuhanan. Andai kata setiap orang mengetahui dengan baik bahaya memutus tali silaturahim atau persaudaraan, maka ia akan berupaya sungguh-sungguh menyambung tali silaturahim atau persaudaraan karena beberapa hal. Pertama, memutuskan tali persaudaraan menjadikan hidup seseorang terasa sempit, tidak nyaman, dan jauh dari berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya, maka hendaknya ia menyambung tali persaudaraan. Yang kedua, amal perbuatan mingguan orang yang memutus tali silaturahim atau persaudaraan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga dari hadis Abu Hurairah. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan anak Adam dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari setiap Kamis dan malam Jumat, dan Allah tidak menerima amal perbuatan yang memutus tali persaudaraan. Yang ketiga, memutus tali persaudaraan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab merupakan sifat dari orang fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung dengan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediamannya yang buruk. Dari surat dari Al-Quran Ar-Ra'd yang ayat ke-25. Selanjutnya teman-teman sekalian, memutuskan tali persaudaraan termasuk perbuatan dosa-besar dan disegerakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih cepat batasannya dari Allah di dunia dan akhirat daripada permusuhan dan memutuskan tali persaudaraan. Saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya, memutus tali silaturahmi atau persaudaraan tidak akan masuk surga karena perbuatannya bertentangan dengan prinsip-prinsip kebajikan dan sifat-sifat orang yang berilmu. Selanjutnya, pemutus silaturahim menjauh dari tanda-tanda keimanan. Sesuai dengan dari hadis juga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah menyambung tali persaudaraan atau tali silaturahim. Selanjutnya, masalah memutus tali silaturahim atau persaudaraan merenggangkan hubungan dengan Sang Pencipta. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, silaturahim berkaitan erat dengan ars dan berkata, barang siapa menyambungku maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa memutusku maka Allah akan memutusnya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, sedemikian bahayanya tindakan memutus hubungan tali silaturahim atau persaudaraan sehingga dapat mengakibatkan seseorang terisolasi dalam hubungan kemanusiaan dan ketuhanan serta menjauh dari sifat-sifat kebajikan dan takwa. Maka setiap muslim hendaknya menjadikan silaturahim sebagai pembuka dan penutup kebajikan, sebagaimana contoh ideal yang telah diteladankan Rasulullah SAW sikapnya terhadap keluarga, kerabat, kaum muslimin dan umatnya. Walau alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kami sudah sampai ke tempat Saung Kuring yang berada di Jalan Interceng Karawang Barat. Marilah kita lihat-lihat situasi dan kondisi di tempat silaturahim atau makan ini. Tampak sangat indah, dihiasi dengan
lampu-lampu yang menarik. Di sekitarnya ada kolam ikan, ada tempat mainan anak-anak, serta ada musola kalau mau sholat, karena sebentar lagi mau masuk sholat isya. Makanan yang mau dihidangkan untuk disantap bersama juga harus dipesan dulu sesuai dengan jumlah peserta silaturahmi yang datang, supaya tidak mubazir atau tidak kelebihan atau kekurangan. Untuk menunggu makanan yang datang ke tempat berkumpulnya, kami sholat isya dulu supaya acaranya akan terasa tenang, tentram. Jika telah melaksanakan perintah Allah, juga akan insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu. Dan ibu-ibu yang mungkin sholat di rumah itu sementara memesan makanan dan minuman yang kira-kira disukai oleh para peserta silaturahmi. Otak-otak itu ada empat ya? Oh ya udah, otak-otak, cireng, roti bakar juga, atau pisang lumer. Oh pisang lumer. Pisang lumer satu berarti ya. Yang dua apa? Mau cireng atau mau otak-otak? Otak-otak. Wah, pasti lah. Papa lihat Pak. Udah Papa udah ya. Kurang panas, kurang enteng. Udah. Iya Pak, otak-otak. Udah. Kudu makan. Kudu. Tidak tentu. Mesti doaan acan ya, doa naon.